Di ujung jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering, berdirilah sebuah rumah tua yang sejak lama tidak dihuni. Rumah itu adalah sebuah bangunan kuno dengan dinding berlumut dan atap yang hampir runtuh. Meskipun hampir terselimuti oleh hutan lebat, rumah tersebut masih terlihat mencolok, seolah-olah memiliki aura misterius yang menarik perhatian siapapun yang melewatinya. Di atas pintu rumah, hanya terdapat dinding yang tertutup rapat. Tidak ada pintu, hanya dinding kosong yang mengerikan. Fahmi, seorang mahasiswa arsitektur yang tertarik pada bangunan bersejarah, sedang mencari lokasi untuk proyek akhir studinya. Ketika dia mendengar tentang rumah tanpa pintu ini dari seorang penjaga hutan tua, rasa penasarannya tak tertahan. Konon katanya, rumah itu memiliki kisah kelam yang menyebabkan semua orang yang mendengarnya merasa merinding. Pagi itu, Fahmi memutuskan untuk menjelajahi rumah tersebut. Dia membawa peralatan fotografi, catatan, dan senter untuk mendokumentasikan setiap sudut rumah. Dengan penuh keberanian, Fahmi melangkah menuju rumah tua itu. Saat memasuki area halaman rumah, Fahmi merasa hawa dingin menyentuh kulitnya. Aroma lembab dan busuk memenuhi udara. Langkahnya melambat ketika melihat keadaan sekitar yang semakin menakutkan. Semak-semak liar yang merambat hingga menutupi sebagian dinding, dan sarang laba-laba yang menutupi jendela-jendela yang pecah. Saat tiba di depan dinding kosong yang seharusnya menjadi pintu, Fahmi tertegun. Dia mendekat dan mencoba mencari tahu apakah ada celah atau tanda-tanda bahwa ada sesuatu di balik dinding tersebut. Namun, dinding itu tampak padat dan utuh. Dengan tekad yang kuat, Fahmi memutuskan untuk masuk melalui jendela yang pecah di samping rumah. Ketika Fahmi memasuki rumah, dia merasakan suasana yang sangat berbeda. Suhu di dalam ruangan tampak lebih dingin, dan suasana menjadi semakin mencekam. Cahaya senter yang dibawanya hanya mampu menerangi sebagian kecil ruang, sehingga bayangan-bayangan aneh tampak bergerak di dinding. Langit-langit rumah tersebut dipenuhi dengan goresan-goresan aneh yang tampaknya seperti tulisan dalam bahasa yang tidak dikenal. Fahmi mengabaikan perasaan tidak nyaman dan terus menjelajahi rumah. Ruangan pertama yang dimasuki tampak seperti ruang tamu yang telah lama ditinggalkan. Meja kayu besar yang ditutupi debu, kursi yang terlihat kotor, dan gambar-gambar lama di dinding semuanya menambah nuansa mencekam. Di sudut ruangan, Fahmi menemukan sebuah cermin besar yang retak. Cermin itu memantulkan wajahnya dalam pecahan-pecahan kecil, menciptakan ilusi menakutkan yang membuatnya merasa gelisah. Fahmi merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan lukisan itu. Ketika dia mendekati lukisan, tiba-tiba lampu senter yang dibawanya berkedip dan mati. Dalam kegelapan, dia merasakan kehadiran seseorang di sekelilingnya. Ketika lampu senter kembali menyala, Fahmi melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di dekat lukisan, ada sebuah pintu tersembunyi yang tidak terlihat sebelumnya. Pintu itu, yang tampaknya baru saja ditemukan, memiliki gagang berkarat yang sulit dibuka. Fahmi dengan hati-hati memutar gagang tersebut dan membuka pintu. Di balik pintu, ada sebuah ruangan kecil yang gelap dengan sebuah meja kayu yang tampaknya sudah usang. Di atas meja terdapat sebuah buku tua dengan sampul kulit yang telah usang dan hampir tidak terbaca. Fahmi membuka buku tersebut dan menemukan bahwa itu adalah jurnal pribadi. Jurnal itu ditulis oleh seseorang yang tampaknya sudah lama menghilang, mencatat peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di rumah itu. Di dalam jurnal tersebut, ada catatan mengenai suara-suara aneh, penampakan-penampakan yang menakutkan, dan kehadiran entitas yang tidak dapat dijelaskan. Dalam catatan terakhir, penulis jurnal itu menyebutkan bahwa rumah ini memiliki rahasia gelap yang berhubungan dengan seorang wanita yang sangat menderita. Penulis tersebut mencatat bahwa wanita itu dikurung di suatu tempat di dalam rumah, dan dia percaya bahwa entitas tersebut adalah roh wanita itu yang tidak bisa pergi. Fahmi merasakan sebuah dorongan kuat untuk mencari tahu lebih lanjut. Dia kembali ke koridor dan mulai mencari petunjuk lebih lanjut. Saat melanjutkan pencarian, dia menemukan sebuah ruangan lain yang tidak terdeteksi sebelumnya. Ruangan itu memiliki suasana yang sangat berbeda,
lebih hangat dan kurang menakutkan dibandingkan ruangan lainnya. Di sudut ruangan, Fahmi menemukan sebuah kotak kayu yang tersembunyi di balik rak buku. Ketika kotak tersebut dibuka, Fahmi terkejut melihat isinya. Di dalam kotak terdapat sebuah kunci tua yang sangat berharga. Dengan kunci tersebut, Fahmi kembali ke ruangan dengan lukisan dan mencoba membuka pintu tersembunyi yang dia temukan sebelumnya. Kunci itu cocok dengan pintu, dan ketika pintu terbuka, Fahmi masuk ke dalam ruangan yang lebih kecil lagi. Di dalam ruangan tersebut, terdapat sebuah peti kayu besar yang tampaknya sudah sangat tua. Ketika Fahmi membuka peti tersebut, dia menemukan sebuah tubuh wanita yang terlihat seperti terawatkan dengan sangat baik. Wanita tersebut tampak tenang, dengan ekspresi wajah yang damai, seolah-olah dia sedang tidur. Namun, ketika Fahmi memeriksa lebih dekat, dia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Di samping tubuh wanita tersebut, ada sebuah catatan terakhir dari penulis jurnal yang menyatakan bahwa wanita tersebut adalah ibunya sendiri yang dikurung dan dibunuh oleh penulis jurnal. Penulis jurnal tersebut adalah seorang pria yang gila karena kehilangan wanita tersebut dan mengurungnya sebagai bentuk pembalasan. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan kesedihan, Fahmi mencoba untuk keluar dari rumah tersebut secepat mungkin. Saat dia melangkah keluar, dia merasa sebuah kekuatan aneh menariknya kembali ke dalam rumah. Namun, dengan usaha terakhir, Fahmi berhasil keluar dan berlari menjauh dari rumah tersebut. Ketika Fahmi mencapai jalan utama, dia melihat kembali ke arah rumah tua yang menakutkan. Rumah itu sekarang tampak semakin menakutkan, seolah-olah menginginkan sesuatu dari dirinya. Fahmi tahu bahwa dia telah menyaksikan sesuatu yang sangat gelap dan menakutkan, sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Rumah tak berpintu itu tetap berdiri dengan semua misterinya, menunggu untuk menarik perhatian orang berikutnya yang penasaran dengan kisah kelam yang tersembunyi di dalamnya. Dan Fahmi, meskipun selamat, tidak akan pernah bisa menghilangkan bayangan-bayangan mencekam dan rahasia gelap yang dia temukan di dalam rumah tua tersebut.